أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Ustaz Miftahul Ulum LC Hafizahullah Ta'ala selaku Mudir PPTI Al-Azhar. Yang kami hormati para Ustaz dan Ustazah PPTI Al-Azhar Hafizahullah Ta'ala, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang mustahil kita bisa menghitungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Di antara nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Makanya kita wajib sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ana di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini menjelang siang. Yang pertama pembukaan, kemudian kedua kajian dengan tema pendidikan anak dalam Islam. Yang ketiga sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Langsung saja untuk memulai acara kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu kajian yang akan diisi oleh Ustaz Agus Suseno LC Hafizahullah Ta'ala yang bertema pendidikan anak dalam Islam. Beliau ini adalah kepala madrasah atau ra'isul marhalah, kepala sekolah MA di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Kemudian beliau ini adalah alumni Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Indonesia, yaitu di Jakarta. Langsung saja untuk memulai acara kita yang selanjutnya, mari kita dengarkan kajian yang akan diisi oleh Ustaz Agus Suseno LC Hafizahullah Ta'ala alaihi falyatafaddal masykuran ma'juran muwaffaqan. Nama ikhwah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin.
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus. Kasih sayang Allah yang begitu luas, kasih sayang Allah yang begitu banyak, yang Allah terus berikan kepada kita. Maka di antara contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah itu memperlakukan kita tidak sebagaimana kita memperlakukan orang yang miskin yang meminta-minta. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang tidak punya, orang butuh, orang papa, setiap hari datang ke rumah kita ngetuk pintu, tok tok tok, minta bantuan. Kira-kira kalau kita mampu, kita kasih tidak Bapak Ibu? Kasih mboten? Dikasih. Meskipun setiap hari minta, dikasih enggak? Dikasih. Suatu hari tidak datang, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang tadinya dia orang miskin, butuh, setiap hari datang minta bantuan untuk makan. Sampai-sampai kita hafal ini akan datang ini buat dia nanti. Seandainya suatu hari nggak datang, apa yang kita lakukan? Adakah di antara kita yang repot-repot dibungkuskan, cari orangnya mana, rumahnya mana, untuk sekedar mengantarkan jatah dia yang setiap hari dia datang meminta? Atau justru sebaliknya, kita merasa senang hari ini nggak datang dia, nggak ngasih, nggak jadi ngasih kita? Yang mana Bapak Ibu? Mungkin fitrahnya manusia kadang milih yang kedua. Alhamdulillah hari ini nggak datang. Jarang di antara kita yang repot-repot untuk mencari yang minta tadi untuk kita berikan. Itulah perlakuan kita manusia secara umum kepada orang lain yang butuh bantuan. Kalau minta ya kita kasih, kalau nggak minta tidak kita kasih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita tidak seperti itu. Hari ini Bapak Ibu, adakah yang meminta jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat? Ada mboten? Ada yang minta enggak? Tidak ada. Kalaupun ada mungkin 1, 2. Tapi hari ini apakah kita itu lihat bagaimana Allah memberikan nikmat pada tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, tanpa kita meminta. Bayangin kalau Allah itu memperlakukan kita, kalau minta dikasih, nggak minta nggak dikasih. Kira-kira hari ini yang hidup berapa orang, Pak? Kan gitu. Itu diantara contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang berkaitan dengan tema hari ini, Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk punya anak, punya momongan di situ. Anak itu anugerah. Anak itu nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard
yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Lillahi mulkus samawati wal ard, seluruh kerajaan langit dan bumi ini itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ibaratnya diberikan hak memakai, meminjam, semuanya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasal dari Allah dan akan kembali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diberikan nikmat, hendaknya yakin ini itu milik Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengatur, dan nanti pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah kalau seandainya Allah mengambil yang telah Allah berikan kepada kita kok kita gerundel, kita kecewa, sedih, karena itu hakikatnya bukan milik kita. Kemudian yakhluqu ma yasha, Allah juga menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu, Allah memberikan hibah, Allah memberikan karunia. Liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Karunia berupa apa? Inatha, anak perempuan saja. Maka mungkin di antara kita ada yang Allah berikan anak perempuan tok. Sebagaimana Allah katakan tadi, yahabu liman yasha'u inatha, Allah anugerahkan kepada dia anak perempuan. Lihat, Allah menyebut itu anugerah. Maka barang siapa yang punya anak perempuan saja, yakinlah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, dan Allah memberikan anugerah karunia kepada yang lain, adh-dhukur, anak laki-laki saja. Ada toh Pak di sini yang punya anak laki-laki semua? Ada yang punya anaknya perempuan semua, ada yang punya anaknya laki-laki semua. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ketiga, ayuzawwijuhum dhukrana wa inatha, Allah memberikan anugerah anak yang berpasangan, artinya ada anak perempuan, anak laki-laki. Dua-duanya punya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di sini pun ada yang punya anak laki dan perempuan. Dan ada kelompok yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqima, Allah jadikan sebagian orang yang Allah kehendaki itu aqim, tidak punya anak. Maka dilihat dari sisi punya anak apa tidak. Ada yang Allah berikan anak perempuan saja, ada yang Allah berikan anak laki-laki saja, ada yang Allah berikan anak laki dan perempuan, dan ada yang memang Allah tidak memberi atau belum memberi kepadanya anak. Semua dikelompokkan ke dalam karunia, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hanya punya anak perempuan mengharapkan anak laki-laki, jangan terlalu bersedih. Sebagaimana sudah ada contoh dari para nabi pun hanya punya anak perempuan tok. Sinten Pak nabi yang punya anak perempuan saja? Nabi sinten? Nabi punya anak perempuan tok. Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu tidak punya anak laki-laki sama sekali. Semua anak beliau putri.
Maka yang diberikan anak perempuan saja, lihat Nabi pun ada di situ. Bagi yang diberikan anak laki-laki saja, ya jangan terlalu bersedih. Di antara para nabi pun ada yang anaknya laki-laki tok. Sinten Pak yang nabi anaknya laki-laki semua? Sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu semua putra beliau laki-laki. Ada juga yang Allah berikan anak perempuan dan laki-laki. Siapa di antara nabi yang punya anak dua-duanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan anak laki dan anak perempuan. Bahkan ada juga nabi yang tidak punya anak, yaitu Yahya ibn Zakaria, tidak punya anak. Maka Bapak Ibu rahimanillahu wa iyyakum, itu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas kasih sayang Allah. Yang kedua, karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anak. Yang belum pun jangan sedih hati kalau kita membaca kitab-kitab yang mensyarah tentang keutamaan orang yang meninggal terputus amalannya kecuali 3 perkara, di antaranya waladin salihin yad'ulah. Kata para ulama, bukan berarti harus anak kandung, anak didik pun bisa termasuk ke dalam sini. Jadi kesempatan untuk mendapatkan doa dari anak tidak berarti terputus bagi yang belum Allah karuniai anak. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, akan tetapi perlu kita fahami, anak itu nikmat, anak itu anugerah, anak itu perhiasan, anak itu menjadi kebanggaan semua orang tua. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan manusia itu cinta, senang terhadap wanita dan anak. Makanya kita lihat orang yang menikah sudah mapan, punya rumah, kebutuhan semua terpenuhi, ketika belum punya anak pun masih ada yang kurang di situ. Maka dia pun pergi ke sana, pergi ke sini, terapi ini, terapi itu. Karena memang fitrah manusia itu suka dan cinta kepada anak. Akan tetapi sisi lain kita harus bisa memahami bahwa anak itu juga bisa menjadi fitnah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah, menjadi bahan ujian, cobaan bagi kita. Cobaannya apa? Mampukah kita bersyukur? Mampukah kita mendidik? Mampukah kita bisa istiqomah, tidak lalai gara-gara anak? Karena seringkali orang punya anak, dia pun lalai zikir kepada Allah, lalai dari batasan-batasan Allah. Apa yang anak inginkan dia penuhi, meskipun dengan cara yang haram. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian itu melupakan kalian dari zikir kepada Allah.
Kita harus pahami ini dulu. Satu itu nikmat, sisi lain fitnah. Bisa membuat kita lalai. Harta itu bisa membuat kita lalai. Memang harta itu nopo Pak nggih? Semua orang cinta, semua orang mencarinya. Meskipun terkadang kenikmatan dunia itu sebenarnya kenikmatan yang semu, tapi dia mengejarnya. Itulah dunia. Perhiasan, kenikmatan di mana kita suka kepada harta. Padahal kalau dilihat dari sisi kebutuhan, paling-paling kalau kita bicara masalah baju misalnya, kita butuh baju berapa toh Pak sebenarnya? Kalau dilihat dari sisi butuhnya, yang penting bisa menutup aurat. Pinten Pak? 1, 2 cukup di situ. 1 dipakai, 1 dicuci kering, dipakai lagi. Dari sisi kebutuhan. Tapi prakteknya apa, hanya punya 2 kan enggak? Baju kerja sendiri, baju main sendiri, baju sholat sendiri, kerjanya pun macam-macam, setiap hari kadang ganti. Itulah dunia. Orang itu mencari perhiasan, sesuatu yang lebih, bukan sekedar kebutuhan. Harta pun sama, anak pun sama, di situ perhiasan. Yang namanya perhiasan kadang-kadang kita lalai. Contoh tadi misalnya bapak bayangin punya harta banyak, harta melimpah. Mungkin ada yang nyari tempat-tempat tertentu sejuk, bangun villa di situ. Bapak coba perhatikan villa-villa pribadi itu rata-rata sepi apa rame Pak? Sepi. Bahkan yang bangun, yang punya, belum tentu sepekan sekali datang ke villa dia. Saya lihat di Tawangmangu, karena saya dekat Tawangmangu, saya asli Sukoharjo namun istri orang Tawangmangu, Karanganyar. Saya lihat sepi. Yang punya belum tentu sepekan sekali, bahkan belum tentu sebulan sekali, bahkan belum tentu setahun sekali. Hari Ahad pun sibuk dengan bisnis dia. Bahkan ada yang belum sempat nempeti sudah wafat duluan. Terus yang nempetin siapa? Saya lihat orang-orang kampung sekitar tinggal di situ boleh memakai fasilitas villa tersebut boleh. Coba bayangin. Dia tanpa harus modal banyak bisa singgah di villa yang indah dan mewah. Tukang kebunnya atau yang menjaga villa itu, ketika ada lampu mati, pintu rusak, air mati, paling tinggal telepon, Pak rusak, yang punya ngirim uang, nih uang perbaiki. Ini sebenarnya kalau kita renungi yang bos itu sinten Pak? Gimana? Yang jadi bosnya itu siapa? Penunggu rumah apa yang punya rumah itu? Kan seolah-olah malah yang nunggu, dia tanpa modal banyak, tanpa mikir yang pusing-pusing, tinggal nikmatin itu villa, tinggal di situ. Kalau ada yang rusak tinggal nelpon, dikirim uang, bahkan masih dapat gaji bulanan lagi. Enak mana coba? Itu contoh bahwa dunia itu seperti itu. Orang mencari, ternyata dia malah tidak menikmati, itu tertipu namanya. Maka sayang sekali kalau dia ngejar dunia, bisa bangun rumah di dunia, namun tidak memikirkan rumah dia di akhirat. Maka anak pun sama. Betapa banyak anak itu minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kita tingkatkan kinerja kita, target kita, kerja kita hanya untuk memenuhi keinginan anak.
Yang disayangkan kita jadi pelit, bahkan jadi gampang khawatir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Ahmad, al-auladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu bisa membuat orang tua jadi gampang khawatir, gampang takut, sompen nek gede mangan nopo, kerja apa, sekolah di mana. Belum apa-apa udah mikir sampai segitu. Bisa. Atau mabkhalatun, bisa membuat orang tua itu pelit. Karena dia disimpan untuk anaknya kan gitu. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, tadi adalah nikmat dari Allah memiliki anak, namun ingat, anak juga bisa menjadi fitnah atau cobaan. Kemudian sebelum nanti kita sebutkan bagaimana Islam mendidik anak, poin ketiga, saya sampaikan terlebih dahulu, pendidikan anak di zaman sekarang ini lebih berat tantangannya daripada pendidikan anak di zaman dulu, di zaman ketika bapak-bapak ibu masih anak. Kenapa berat? Di antara yang membedakan apa? Kenapa kok zaman sekarang lebih berat? Bukankah sekarang kajian-kajian tentang pendidikan anak sudah banyak, parenting sudah banyak, seminar-seminar sudah banyak, guru pun juga sudah banyak. Apa yang membedakan? Di antara yang menjadi ciri khas perbedaan pendidikan anak zaman sekarang dengan dulu ketika bapak ibu masih anak, kalau saya menemukan sebagian kecil saja kan gitu. Yang sangat membedakan itu adalah zaman dulu itu perhatian lebih besar, meskipun minim konsep tentang pendidikan. Tapi zaman sekarang konsep banyak, teori-teori banyak, orang paham pendidikan banyak, tapi perhatian minim. Itu yang paling membedakan. Makanya dulu zamannya bapak-bapak ketika masih kecil, lihat banyak orang jadi orang di situ. Gimana Pak? Mentalnya pun kuat. Orang-orang yang punya pendirian. Tapi zaman sekarang anak-anak mentalnya mental tempe sekarang kan gitu. Kayak anak-anak alay, anak layang-layangan, gampang terombang-ambingkan oleh angin. Atau kayak air di atas daun talas, miring kanan ya ke kanan, kiri ya ke kiri. Gampang ngambekan, gampang mogok marah, mogok makan, mogok minum. Bahkan yang paling parah mogok hidup. Ada tuh Pak mogok hidup, bunuh diri, hanya gara-gara di unfriend, unfollow di media sosialnya aja mikirnya Masya Allah. Kan berita kemarin yang di Sukarjo itu anak SMP terjun bebas dari jembatan menuju Sungai Bengawan Solo itu. Dan juga berita-berita yang lain. Itu perbedaannya, karena dulu orang tua perhatiannya besar. Ya tentunya perhatian dengan bentuk zaman itu, tapi sekarang meskipun lebih pintar, konsep banyak, perhatian kecil. Contoh, bapak ibu yang putranya nangis, rata-rata kalau cara mendiamkannya paling dikasih gadget nyoleh HP. Mboten Pak. Nih HP tonton. Nonton Upin Ipin, nonton apa lagi? Kan gitu. Itu saya rasa bukan perhatian. Anak itu butuh perhatian ya. Kalau lagi rewel ya dipeluk, dipanggil, digendong, kan dulu gitu. Dihibur, dikasih apa.
Ini ndak pakai jalan pintas nih HP, silakan lihat. Diam dia. Itu saya maksud dengan kurang perhatian di situ. Maka tantangan kita besar. Apalagi zaman sekarang gadget itu semua punya, anak TK saja punya, bahkan orang tua kalah dengan anaknya. Makanya zaman dulu itu anak-anak ketika masa bapak hanya mengandalkan instruksi orang tua. Apa kata orang tua diikuti. Mboten, Pak. Sekarang kita ngasih instruksi ke anak-anak malah protes, ngeles, bantah. Kenapa? Kalau zaman dulu itu kan informasi terbatas. Yang tahu hanya orang tua pun sudah difilter. Mau nonton TV aja terbatas, paling cuma radio. Radio pun tidak semuanya punya, TV pun harus ke tetangga dulu. Rame-rame nontonnya. Maka informasi terbatas masuk ke orang tua, yang disampaikan pun hanya yang telah dipilih. Makanya anak nggak banyak info lah zaman sekarang. Semua informasi masuk ke anak kita. Sesuatu yang harusnya belum tahu, dia tahu malah di situ. Sesuatu yang harusnya mereka tidak ikut memikirkan di situ. Sesuatu yang belum pas saatnya, dia sudah tahu duluan di situ. Akhirnya instruksi orang tua banyak dibantah. Itu perbedaan pendidikan dulu dan sekarang seperti itu. Apalagi sekarang kita pun ikut-ikutan. Dikit-dikit kalau pengen jajan tinggal pencet GoPay, GoFood dan lain sebagainya dan teman-temannya itu. Itu mengajak orang berpikiran instan. Kalau zaman dulu mau pengen pohon bakar, ya diajak ke kebun dulu, dicabut dulu, ayo, kan gitu. Dicabut dulu, ayo kita bakar, nyalakan api. Itu ada perjuangan. Sekarang kan enggak, tinggal pencet-pencet datang di situ. Itu juga pengaruh terhadap mental anak kita. Maka itu sebagai contoh tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu sedikit tentang permasalahan pendidikan anak, kalau masalah hukum saya yakin semuanya tahu. Itu kewajiban kita, itu amanah buat kita, wajib kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Tinggal sekarang bagaimana kita, apa yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita sekarang ini, terkhusus menghadapi perbedaan kondisi. Yang tadinya dulu lebih nurut, dibilang guru A ya A, B ya B, diberikan instruksi orang tua langsung nurut, sekarang banyak protes di situ. Apa solusinya kan gitu? Maka dua solusi pertama ini yang tidak berubah, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh dalam mendidik anak kita usia berapapun. Dua hal utama yang tidak boleh kita lupakan selama kita masih punya anak, selama anak kita masih hidup, semenjak lahir, bahkan sebelum lahir sampai nanti dewasa, terus harus kita lakukan dua tip mendidik ini. Dua hal yang harus kita berikan kepada anak kita. Yang pertama adalah berdoa. Jangan lupakan doa. Sepintar apapun kita sebagai orang tua, sepakar apapun kita tentang ilmu pendidikan,
sebagus apapun sekolah yang kita pilihkan untuk putra-putri kita, itu bukan jaminan. Karena yang namanya mendidik itu adalah mendidik anak itu adalah mendidik hati agar lahir generasi-generasi yang beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti luas, bukan sekedar sholat, zakat, puasa. Itu tujuannya. Maka tentunya agar lahir para generasi yang soleh solehah, generasi yang beribadah dengan segala macam bentuknya. Saya katakan ibadah yang luas karena saya khawatir ibadah ditangkap sekedar sholat, zakat, puasa. Kalau hanya itu gampang. Yang kita maksud ibadah luas, apapun dia nanti jadinya, mau jadi pemimpin dia bisa beribadah lewat media yang dia punya, yaitu pemimpin. Dia sebagai masyarakat biasa, rakyat biasa, dia bisa beribadah gimana layaknya seorang rakyat beribadah. Ada jalannya sendiri. Kalau dia sebagai orang tua nanti juga ibadah sebagai orang tua. Ada caranya sendiri. Itu namanya ibadah. Lah, untuk bisa ibadah di sini tentunya masuknya ke hati. Karena manusia itu ada otak, ada hati, ada badan. Semuanya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Tidak bisa kita hanya ngejar kecerdasan saja tanpa memperhatikan qalbu. Demikian juga tanpa memperhatikan kebutuhan fisik dia, badan dia. Itu harus seimbang agar lahir generasi yang betul-betul mumpuni. Sekarang kalau kita fokus kepada otak, kecerdasan, wawasan, pengetahuan, apa jaminan dia jadi orang baik? Anggap kita mampu mengantarkan pendidikan sampai S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, doktor sekalipun, saya katakan bukan jaminan dia akan jadi orang baik. Bahkan kemarin aja ada profesor yang menghalalkan, doktor yang menghalalkan zina selama dilandasi suka sama suka dan dilakukan bukan di tempat yang terbuka. Gitu Pak, kan pernah mencuat itu. Dokter yang menghalalkan zina selama atas dasar suka sama suka. Bukan pemerkosaan, bukan paksaan, itu halal katanya. Alasannya dikiaskan dengan budak. Budak itu boleh digauli tanpa ada ikatan pernikahan, dan itu tanpa paksaan. Maka zaman sekarang pacaran sampai zina boleh. Ini kan parah gitu. Modal cerdas tidak cukup, karena memang faktor terpenting baik tidaknya seseorang itu qalbu, hati. Itu yang akan menentukan dia baik atau tidak. Karena otak kita, akal kita itu sekedar tahu ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh, baik, buruk, itu kerjaan ini. Tapi untuk mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, itu qalbun. Penentunya itu hati. Raja yang menetapkan keputusan melakukan yang mana itu qalbun. Dan qalbun itu butuh hidayah. Yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hanya kita ajar ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, tapi hatinya tidak tersentuh,
ya lahirlah profesor-profesor doktor, orang-orang pintar justru digunakan untuk minterin agama dia. Maka tadi saya katakan yang tetap kita butuhkan adalah berdoa. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Misalnya Allah menggambarkan doanya orang-orang hamba Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh doa di situ. Contoh yang lain, doanya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, seorang nabi, kekasih Allah lagi. Jadi nabi itu yang mendapatkan gelar kekasih Khalilullah hanya dua. Sinten Pak? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dari sekian banyak para nabi dan rasul yang mendapatkan kedudukan tinggi sebagai Khalilullah, hanya dua. Khalilullah itu tingkatan tertinggi bagi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh hatinya hanya diberikan untuk Allah. Makanya lihat Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Apa katanya? Taat. Karena memang hatinya full diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang tingkatan imannya saja seperti itu masih berdoa kepada Allah, mendoakan anak-anaknya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lah kita nggak bisa dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja seorang nabi kekasih Allah masih mengandalkan doa. Kita pun harusnya lebih mengandalkan doa di situ. Dalam ayat lain beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kalau yang pertama tadi Ibrahim 35, ya Allah jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah patung. Ayat yang kedua tadi Ibrahim 40, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku muqimas shalah, yang menjaga salat, demikian juga anak keturunanku. Contoh yang lain, Nabi Zakaria pun berdoa, hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Dan lain banyak sekali. Intinya para nabi saja itu berdoa, maka kita pun jangan sampai lupa berdoa untuk kebaikan anak-anak keturunan kita. Rasulullah pun mendoakan sampai kepada cucunya, di mana Rasulullah pernah berkata kepada Hasan dan Husain, mendoakan, memintakan pelindungan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, memintakan pelindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain agar tidak diganggu oleh syaitan. Maka Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, itu yang pertama. Jangan lupakan doa. Allah membukakan pintu doa 24 jam. Kapanpun kita berdoa, Allah mendengar, Allah tahu, dan Allah kabulkan insya Allah kalau kita berdoa dengan tulus ikhlas dan tidak ada penghalang tertolaknya doa.
Tapi sayangnya kalau kita mau jujur, coba dari 24 jam tadi, Bapak Ibu sehari semalam doa berapa jam, Pak? Yang saya maksud doa angkat tangan, menengadahkan tangan ke atas, minta kepada Allah. Pinten jam Bapak Ibu? Bapak disukani 24 jam, sing dingin donga pinten niku? Ada 1 jam? Ada enggak? Mungkin rata-rata enggak ada. Lah gimana Allah mau mengkabulkan wong kita nyuwun saja, berdoa saja males? Maka itu langkah pertama, doa kapanpun anak kita di zaman apapun, usianya berapapun, jangan lupakan doa. Itu pondasi sekaligus kunci pendidikan doa. Pondasi sekaligus kuncinya, puncaknya pendidikan doa. Kan yang membolak-balikkan hati itu Allah, yang memberikan hidayah Allah. Baik buruknya anak kita nanti ya Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bapak merenungi, tatkala anak kita lagi bandel-bandelnya, nasehatin tidak mempan, ini tidak mempan, coba rasakan tatkala kita mampu betul-betul bermunajat pasrah kepada Allah, yang kita rasakan itu ada perubahan di sini. Kan kadang kita mengandalkan kita, saya orang tua, saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, dinasihatin ini, nasihatin itu, dilatih ini, dilatih itu. Mentok tidak bisa, kita betul-betul ya Allah, dengan penuh ketulusan pasrah kepada Allah, kita akan rasakan betapa cepat perubahan yang ada di situ. Maka kita sebagai orang tua jangan lupakan anak-anak Bapak Ibu semua. Kita yang sebagai asatidzah ataupun guru pun jangan pernah melupakan doa untuk murid-murid kita. Sisipkan di doa-doa kita bagi para asatidzah atau guru, dan orang tua pun sama, sisipkan senantiasa doa untuk anak kita di setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua juga yang tetap kita butuhkan di zaman kapanpun, mau zaman modern ataupun zaman dulu, baik anak kita masih kecil atau sudah gede, adalah menanamkan pondasi iman, akidah, tauhid, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu jangan dilupakan, jangan dinomor sekiankan. Justru itu nomor pertama. Sebelum diajarkan tentang syariat-syariat, kewajiban-kewajiban, sebelum diajarkan tentang adab dan akhlak, sebelum diajarkan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk masa depan anak kita, tanamkan akidah secara mendalam. Penanaman akidah, tauhid, iman tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Karena rata-rata sekolah, madrasah ataupun pondok tidak bisa kita bicara satu persatu. Rata-rata hanya dengan mengandalkan nilai, ujian. Lah akidah itu kan tidak bisa Pak dinilai dengan ujian. Kalau ujian itu yang dinilai cuma kecerdasan, itu belum masuk ke hati. Karena iman, akidah itu sampai sekarang Bapak Ibu coba warnanya iman itu apa toh Pak? Napa Pak warnanya iman? Bentuknya iman itu apa? Kan tidak ada yang tahu. Karena memang akidah iman itu enggak ada bentuknya, enggak ada warnanya.
nggak kelihatan. Sebagaimana pondasi, ini masjid ada pondasi mboten Pak? Pondasinya masjid bagus tidak? Atau Bapak ikut bangun? Kalau saya nggak tahu, saya dulu nggak lihat ini, nggak ikut bangun juga, tapi insya Allah bagus. Buktinya bangunan di atasnya kuat, tidak retak-retak, tidak roboh di situ. Iman pun sama seperti itu. Iman tidak terlihat, tapi iman ada indikasi-indikasi kekuatan iman. Sebagaimana pondasi itu bagus kalau bangunan di atasnya bagus. Semakin kuat pondasi, semakin kuat menopang gedung-gedung yang lebih tinggi. Maka pondasi rumah cuma 1 lantai dengan 2, 3, 4 lantai bahkan lebih, tentunya pondasinya berbeda-beda. Kalau bangunan pondasi itu adalah atapnya, dinding-dindingnya, tiang-tiangnya. Lah kalau bangunan iman apa? Bangunan iman ya ibadah dia, akhlak dia, itu bangunan iman. Pondasinya iman. Indikasi iman itu bagus ya akhlaknya, ibadah dia. Karena dengan punya iman yang kuat itu luar biasa pentingnya Pak. Sangat penting sekali. Orang bisa istiqomah tidak nanti menjalankan syariat tergantung imannya. Orang dalam menjaga sholat itu di pondok rajin sholat, di rumah belum tentu. Atau di rumah anak kita diem, kalem, sholat, rajin, omongan bagus, keluar rumah belum tentu. Kalau dorongan melaksanakan sholat tadi bukan iman. Kalau pondok kadang dorongannya aturan. Kalau orang tua kadang dorongannya hukuman, takut. Maka kalau anak itu sekedar takut, ya akan kucing-kucingan. Kita nggak ada, lepas dia. Maka iman itu yang harus kita tanamkan paling pertama. Dengan iman yang kuat mampu melahirkan perbuatan-perbuatan yang di luar naral, luar biasa. Dia mampu berkorban, mampu menahan cobaan, mampu menahan sesuatu yang berat dan sulit. Kalau punya keyakinan, punya iman di situ. Contoh, Bapak di sini ada yang hobi mancing, Bapak Ibu? Ada enggak? Enggak ada ya? Yang hobi mancing itu kan kadang sampai ada menenggelamkan dirinya sampai sedada, nggih mboten? Orang mancing sampai sejauh itu apa pulang mesti bawa ikan? Hah? Besok kapok enggak? Sudah nenggelamin badannya, kepanasan, kehujanan, mancing seharian penuh enggak dapat, pulang-pulang tangan kosong. Besok kapok enggak? Apa mboten Pak sing hobi mancing? Ini saja enak sing hobi mancing ini. Kalau saya kapok, wong saya nggak hobi mancing kok, daripada repot-repot ke pasar beli selesai kan gitu. Tapi orang hobi mancing enggak. Kenapa? Dia punya iman, kesadaran mancing itu nikmat. Itu contoh iman kepada dunia aja seperti itu. Keyakinan yang mendarah daging mampu membuat orang rela panas-panasan, hujan-hujanan, bahkan menenggelamkan dirinya sampai sedada. Itu kalau nggak punya iman tentang memancing itu enak, nggak mungkin. Kalau itu kita tempatkan kepada Allah, luar biasa hasilnya. Nah, contoh lain, Bapak suka piknik enggak? Ibu-ibu berarti biasanya suka piknik. Yang namanya piknik itu butuh modal. Perjalanan jauh, kadang macet, kadang mabuk. Sampai tujuan ramai penuh. Pulang-pulang capek mboten, Pak? Capek tau, Pak? Besok diajak piknik lagi mau enggak?
Nggak mau. Orang yang suka traveling piknik mau, nggak kapok dia piknik, meskipun sebenarnya habis piknik capek. Itu contoh iman bahwa piknik itu menyenangkan. Maka posisikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya katakan, ini yang tidak lekang di waktu kapanpun, tanamkan iman dan akidah. Contoh dalam cara menanamkan akidah, Bapak Ibu kan mondokkan santrinya di sini. Ketika Bapak mau tinggal, diantar mondok, mau ditinggal pulang, yang Bapak pesenkan apa Bapak Ibu? Apa yang Bapak pesankan? Jadi saya katakan, menanamkan akidah itu tidak bisa hanya dengan satu sisi. Semuanya menanamkan akidah. Rumah, orang tua, keluarga, pondok pun sama. Terus dari sejak kecil sampai nanti dewasa, iman terus ditanyakan. Itu pondasinya. Tadi kembali ke pertanyaan saya, Bapak nganter anak ke pondok mau ditinggal pulang, yang Bapak pesenin apa Pak? Kadang-kadang mungkin nanti ada masalah, langsung hubungin musyrifnya, ustadznya, agar disampaikan kepada kami misalnya. Segera sampaikan kepada ustadznya, segera sampaikan kepada ini, kan gitu. Jarang yang dia mengatakan Mas, Dek, Mbak, Mas, kalau ada masalah, kendala, coba pertama kali laporkan kepada Allah, curhatkan kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kan gitu. Jarang di situ. Anak kita terbiasa mengandalkan orang lain. Ada masalah lari ke orang lain, itu bukan berarti nggak boleh, silahkan. Tapi kita ajarkan pertama kali kembali kepada Allah dulu. Setelah itu baru ke manusia, ke orang-orang terdekat. Tapi pertama kali arahkan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ketika sudah tidak sekolah lagi, mau dari SD, SMP, SMA, kuliah, berkeluarga, tenang. Ada masalah, dia bisa mengontrol dirinya dulu. Dia punya Allah di situ. Dia pasrah kepada Allah di situ. Baru dia berusaha yang memang butuh dilakukan. Itu kan contoh keseharian kita. Harus kita isi dengan penuh akidah tadi, keimanan tadi. Bapak tinggalkan anak, misalnya mau keluar kota, ada agenda tertentu, anak di rumah sendiri, kan sama. Kadang-kadang kita bilang, nanti kalau ada apa-apa hubungin Pak D, Bule, Bude, Mbah, kakek, nenek, kan gitu. Menyandarkan kepada manusia. Harusnya kalau nanti ada apa-apa, ingat Allah, kembalikan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, baru ke saudara-saudara terdekat di situ. Itu contoh menanamkan iman. Contoh menanamkan akidah. Contoh lain, kalau bapak, putra, putri, ibu, bapak minta sesuatu kepada bapak, ibu, belum bisa membelikan, apa jawabannya Pak? Biasanya. Kenapa bapak ibu? Bapaknya, anaknya minta sepeda misalnya, kita belum bisa membelikan, jawaban kita apa rata-rata? Mungkin nanti Mas kalau sudah gajian, nanti kalau sudah panen, kalau petani, nanti kalau sudah bayaran. Nggih mboten Pak? Jarang yang menyerahkan kepada Allah. Doalah Mas kepada Allah agar Allah melapangkan rizkinya untuk kita dan dipermudah untuk bisa membelinya. Benten mboten Pak? Pengaruh nanti ke hati anak, ke iman anak, benten mboten?
Kalau kita andalkan nanti habis gajian dia bersandar pada bapaknya, pada manusia, dan belum tentu terwujud. Ya kalau ndak gajiannya ditunda. Lah kalau ditunda, ya ndak kalau ada kebutuhan lain. Pas gajian ada kebutuhan lain lebih mendesak. Itu contoh sederhana bagaimana kita menanamkan akidah, bukan sekedar teori, bukan sekedar menyebutkan rukun Islam, rukun iman, iman kepada Allah artinya apa, dalilnya apa. Itu insya Allah anak-anak bisa membaca sendiri pun bisa. Tapi untuk akidah yang betul-betul tertanam dalam hati dia, betul-betul diamalkan dalam kehidupan dia, itu yang sulit, itu yang berat di situ. Kita lihat coba Rasulullah sendiri sudah banyak mencontohkan bagaimana anak kecil pun dididik akidahnya. Ketika Rasulullah memboncengkan Ibnu Abbas yang masih gulam, kurang lebih berumur 7 atau 6 tahun. 7-6 tahun itu kinten-kinten kelas pinten doang. Kelas 1 paling ya. Kelas 1 SD saja Rasulullah sudah memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, baru umur 1 SD, baru umur 7 tahun, kalau kamu meminta sesuatu, apapun permintaannya, mau besar, mau kecil, mintalah kepada Allah. Itu sahabat Ibnu Abbas 7 tahun sudah didikan akidah sampai sejauh itu. Wa idasta'anta, jikalau kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan juga kepada Allah. Kan gitu. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka intinya masih kecil ditanamkan akidah, besar pun sama, pantau sholatnya, imannya, akidahnya, ajak untuk mentadabburi alam, tatkala refreshing, jalan bareng, coba tanamkan falsafah-falsafah kehidupan yang kita simpulkan dari pengalaman dan dalil-dalil syar'i, sehingga betul-betul masuk ke dalam hati di situ. Misalnya bapak lagi nyopir menuju sebuah perjalanan, misalnya pakai GPS karena belum tahu alamatnya, kan gitu. Gimana GPS itu nuntun lurus terus 100 meter ke depan, belok kanan, belok kiri. Sebelum ke situ kita cari alamat dulu, kita ketik alamatnya, ditunjukkan dari sini, oh sampai sana, nanti lewat sini, lewat situ, berapa meter. Apa yang bisa kita pesankan kepada anak tentang ini? Itu baru contoh nyopir, kita pakai GPS menuju tempat tertentu. Itu kita bisa mengambil ibrohnya, tanamkan kepada anak hal-hal seperti ini. Coba mas, ini kita ibaratnya menuju Allah, menuju pulau idaman, yaitu surga. Untuk menuju sana itu membutuhkan petunjuk,
Sebagaimana kita mau pergi ke rumah fulan, rumahnya kakek, nenek, rumahnya ini itu aja butuh petunjuk. Kalau petunjuk di jalan GPS, kalau nanti petunjuk kita agar sampai ke pulau yang kita tuju adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran bilang A ya A, bilang B ya B, halal ya halal, haram ya haram. Sebagaimana GPS kalau suruh ke kanan ya kanan, kiri ya ke kiri. Yang membedakan kalau GPS itu bisa salah, Al-Quran Sunnah tidak pernah salah. Itu kan contoh, jadi simple. Jadi biar lebih mengena. Tapi nek nasihatnya kayak orang ceramah gitu nggih, kadang-kadang tidak bisa. Jadi ngobrol santai, tanamkan, sisipkan di situ. Di setiap apa nggih yang kita hadapi, yang kita lakukan itu ambil hikmahnya, tanamkan. Itu nanti akan muncul generasi-generasi muslim yang insya Allah kokoh imannya, kuat akidahnya, punya prinsip dia, tidak terombang-ambingkan oleh kondisi zaman, oleh fitnah. Tidak seperti layangan yang gampang kesana kesini bahkan putus. Tidak seperti air di atas daun talas yang tidak punya berpendirian. Maka lihat kita anak-anak di jalan di situ, ada anak-anak pang itu yang suka nongkrong pakai anting-anting di telinga, bahkan di hidung, bahkan sampai di lidah. Itu kalau kita tanya, belum tentu mereka itu orang-orang miskin. Bahkan ada orang anak-anak orang-orang yang mampu dan kaya. Orang-orang yang ngepang hidup di jalanan, di kolong-kolong jembatan itu, pakaian yang seperti itu, jangan dikira itu semuanya gembel miskin, enggak. Bahkan ada anak-anak orang kaya di situ. Kalau kita pikir wong enak tidur di rumah, kasur, nyaman, AC, kenapa harus di kolong jembatan, di pinggir-pinggir seperti itu, hidup compang-camping coba? Ya karena lingkungan. Dia nggak punya akidah, nggak punya iman. Ditambah orang tua nggak punya perhatian, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan gadget. Akhirnya nyari orang yang bisa bisa mendengarkan keluhan dia, bisa diajak diskusi meskipun hidup di kolong-kolong jembatan. Kan gitu. Kok udah jam 11 lebih, Pak? Sampai jam berapa tadi? 11:04 nggih? Berarti udah habis. Sudah, berarti udah habis, nggak bisa lagi materi yang lain. Dan cukup itu saja, semoga yang dikit bermanfaat. 2 poin yang jangan ditinggalkan. Sebenarnya masih banyak masalah cara menanamkan adab, akhlak itu kan banyak. Syariat gimana menanamkan sholat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pembahasannya, namun kita baru dapat 2 di mana ini yang kita butuhkan dimanapun, kapanpun dan siapapun. Jangan lupa untuk doa dan menanamkan akidah, menanamkan iman, bukan sekedar konsep teori, bukan sekedar hafalan, tapi jadikan akidah itu nyata hidup di keseharian kita. Biar mereka tawakalnya kepada Allah, bukan bersandar kepada dunia. Maka saya katakan salah kalau bapak ibu ngambil uang pakai ATM ngajak anak kecil. Jangan sekali-kali ngambil uang ATM, anak kita ikut lihat, betapa enaknya tinggal pencet-pencet keluar uang. Itu enggak mendidik itu, Pak. Padahal dapatnya aja kan, rekosonya kan Masya Allah. Maka anak jangan diajak ke situ, nanti dia merasa, gampang Pak, tinggal ngambil ATM kan gitu. Nah itu. Demikian, semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Meskipun yang menyampaikan belum tentu lebih pintar, lebih bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya, karena kita insya Allah sama. Dari sisi usia mungkin bapak-bapak ibu lebih tua,
Saya baru kelahiran 85 dan alhamdulillah sudah diberikan anak 4, itu pun yang pertama baru usia 5 SD. Jadi saya menyampaikan materi itu pun untuk berusaha saya terapkan untuk keluarga saya sendiri. Karena tentunya dari sisi pengalaman saya belum seperti Bapak Ibu yang sudah banyak menghadapi problematika anak-anaknya. Demikian wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Saya rasa cukup, sudah masuk waktu zuhur juga. Yang penting kembali saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Masih sama-sama belajar di dalam mendidik anak. Kita meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang soleh maupun solehah yang menyembah Allah sampai akhir hayatnya nanti dan menjadi amal jariah kita semua. Demikian, nasykurukum. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.